Hai guys, kenalin nama gue Kristi. Nah, sesuai judul hari ini, pasti dari kalian banyak yang bingung nih atau penasaran. Maksud dari judul hari ini tuh apa sih? Nah, kalau gitu, tonton terus ya videonya. Oh ya, sebelum gue jelasin, tonton video dulu yuk. Jadi, surga Papua yang hilang itu adalah Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Ini nih fotonya. Ini sih cuma foto dari salah satu pulau mereka yang banyak banget. Udah bagus kan? Gila, satu pulau aja bagus banget. Nah, makanya nih tempat ini disebut sebagai surga Papua yang hilang karena saking bagusnya. Nah, selain tempat yang bagus, tempat ini juga menyimpan hal-hal menarik lainnya loh. Dan akan gue jelasin di video ini. Jadi, Taman Nasional Teluk Cendrawasih itu apa sih? Nah, jadi tempat ini adalah Taman Nasional Laut yang diresmikan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 1993. Yang terdiri dari beberapa ekosistem seperti 55% terumbu karang, 0,9% pantai-pantai cantik, 3,8% mangrove dan hutan tropik, dan juga yang terakhir ada perairan lautan seluas 89,8%. Nah, kalau kita totalin, luasnya itu ada 1.453.500 hektar. Makanya Taman Nasional Teluk Cendrawasih disebut sebagai Taman Nasional Laut terluas di Indonesia. Letaknya itu di Sobe Indah, Papua Barat. Tujuan dibuatnya Taman Nasional ini adalah untuk melestarikan dan memelihara fungsi kawasan dan untuk mengamankan segala jenis flora dan fauna serta ekosistemnya yang terdapat di kawasan tersebut. Apa aja sih yang bisa kita temuin di Taman Nasional ini? Yang pertama ada ekosistem. Di ekosistem pantai terdapat hutan atau vegetasi mangrove seperti bakau, tancang, dan api-api. Nah, kelompok vegetasi ini merupakan habitat yang baik untuk pemijahan jenis ikan dan udang, serta berbagai plankton dan ikan-ikan kecil lainnya. Di ekosistem perairan laut terdapat hamparan karang alami yang sangat indah dan luas, yang dapat dikelompokkan dalam 5 bentuk pokok hamparan, yaitu terumbu karang yang berbentuk potongan-potongan, terumbu karang pantai, terumbu karang penghalang, terumbu karang berbentuk cincin, dan yang terakhir ada terumbu karang perairan dangkal. Tadi kan udah dibahas tentang ekosistem, sekarang kita akan ngebahas yang kedua nih, ada flora dan fauna. Jenis-jenis vegetasi daratan pulau yang diketahui hingga saat ini ada sebanyak 64 jenis. Mulai dari jenis-jenis vegetasi hutan pantai sampai vegetasi hutan pegunungan daratan pulau. Dari 64 jenis tersebut, 14 jenis diantaranya dilindungi. Jenis-jenis vegetasi yang diketahui meliputi antara lain beberapa jenis bakau, nipah, sagu, dan lain-lain. Fauna yang terdapat di kawasan ini meliputi antara lain terumbu karang sebanyak 200 jenis, ikan 209 jenis, moluska 196 jenis, reptil 5 jenis, mamalia air 3 jenis, burung 37 jenis, dan fauna darat 183 jenis. Yang pertama tadi ada ekosistem, yang kedua ada flora dan fauna, yang ketiga ada goa di dalam laut. Nah, goa ini bernama Tanjung Mangguar dan berada di dalam air dengan kedalaman 100 kaki. Nah, yang keempat gue bakal kasih tahu 5 pulau yang ada di Taman Nasional ini dan keunikannya. Nah, di antara 5 pulau yang paling top, yang pertama ada Mioswar. Nah, di sini kita bisa melihat gua yang cukup unik dengan adanya sumber air panas yang mengandung belerang tanpa kadar garam. Jadi kita bisa mandi air panas di sini. Dan juga gua ini merupakan peninggalan dari zaman purba dan merupakan peninggalan bersejarah karena di dalamnya terdapat kerangka leluhur etnik Wandau.
yang sejarah mencatat leluhur ini adalah orang pertama yang datang ke pulau ini loh guys. Nah, selain itu di sini juga kita bisa temuin air terjun. Ya memang sih letaknya sedikit tersembunyi. Jadi kalian yang mau lihat air terjunnya harus berjalan cukup jauh terlebih dahulu. Tetapi setelah sampai di sana, kalian akan ketemu dengan keindahan yang luar biasa. Jadi capeknya kalian akan kebales. Nah, tadi ada Miosfar, yang kedua ada Pulau Run. Selain spot menyelam dan snorkeling yang ada di pulau ini, kamu bisa mengunjungi gereja tua yang instagramable dan masih menyimpan kitab Injil terbitan tahun 1898. Keunikan lain di Pulau Run, yaitu terdapat sebuah tempat yang dihuni beragam satwa seperti burung dan kelelawar yang seolah setia menjaga pulau secara bergiliran siang dan malam. Yang siang burung, kalau yang malam kelelawar. Yang ketiga ada Pulau Yung. Pulau Yung merupakan salah satu lokasi favorit untuk menyelam bersama dengan ikan paus, lumba-lumba, dan juga hiu paus. Nah, kamu juga bisa melihat sejumlah peninggalan kolonial dari abad ke-18. Nah, yang keempat ada Pulau Nusrowi. Nah, pulau ini memiliki spot menyelam yang sangat eksotis dan menjadi tempat favorit bagi kalian yang pemula yang masih coba untuk snorkeling. Nah, yang terakhir adalah Lumber Pond. Pulau ini memiliki pantai pasir panjang dengan garis pantai sejauh 6 km. Kamu bisa melakukan aktivitas asik di sini, mulai dari pengamatan beragam satwa unik hingga berwisata bahari, menyelam, dan juga snorkeling. Jika ingin pengalaman berbeda, kamu bisa mengunjungi hutan bakau yang ada di pesisir lain di pulau ini. Nah, sekian penjelasan gue tentang Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Jangan lupa datang dan sebarkan kepada yang lain tentang keindahan Taman Nasional Teluk Cendrawasih ya. Thank you for watching.